BPJS Kesehatan bisa jadi secara mandiri ngeceknya. Apakah dia perlu mengambil nomor antrian? Ini terdapat 6 menu ya Mbak ya. Adanya itu hanya di kantor cabangnya aja. Oh, suara pelanggan kalau bisa diselesaikan oleh service officer Halo Sobat JKN, kembali lagi di JKN Pod dan kali ini masih sama aku Lia. Kita lagi ada di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Di episode kali ini aku bakal kenalin ke kalian salah satu layanan yang ada di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Layanan ini adalah layanan non tatap muka. Pasti pada bingung kan? Layanannya ada di kantor cabang tapi disebutnya layanan non tatap muka. Untuk lebih jelasnya, kita lagi ada ditemenin sama Mbak di sini. Boleh sapa-sapa dulu nih teman-temannya lagi nonton, Mbak. Halo sahabat JKN, perkenalkan nama aku Eka. Aku bertugas sebagai frontliner di kantor cabang BPJS Kesehatan Palangkaraya. Oke, jadi di sini sudah ada Mbak Eka yang bakal jadi narasumber kita. Kita bakal ngebahas tentang Aman JKN ini, yang ternyata Aman JKN adalah layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan di kantor cabang. Nah, Mbak Eka, aku pengen tahu nih langsung aja ya. Aman JKN itu apa sih, Mbak? Oke, jadi Aman JKN itu adalah anjungan mandiri JKN Jaminan Kesehatan Nasional, di mana peserta yang datang ke kantor BPJS Kesehatan bisa langsung ngecek melalui Aman JKN ini. Jadi secara mandiri ngeceknya tanpa harus ke loket menemui petugas gitu. Oke, jadi itu tadi kenapa layanan ini adanya di kantor cabang tapi disebutnya layanan tatap muka karena peserta mengakses sendiri, Mbak ya. Oke, berarti mengakses sendiri. Apakah dia perlu mengambil nomor antrian? Tidak perlu. Jadi peserta yang datang bisa langsung akses secara mandiri, tentunya biar lebih cepat dan mudah gitu. Oke. Jadi agar efisiensi waktu juga ya, Mbak ya. Ya, betul. Oke, itu tadi. Bagaimana kalau fitur-fiturnya nih Mbak? Apa aja fitur yang bisa diakses sama peserta ketika datang menggunakan Aman JKN ini, Mbak? Oke, jadi untuk fitur atau menu yang ada di Aman JKN ini terdapat 6 menu ya Mbak ya, di mana peserta dapat mengecek status kepesertaannya, apakah status kepesertaannya itu aktif atau tidak. Kemudian peserta juga bisa ngecek tagihan iuran. Iya, kemudian peserta juga bisa ngecek nomor virtual akun untuk melakukan pembayaran. Kemudian info jaminan kesehatan, di dalamnya terdapat informasi berupa nomor akses layanan Pandawa karena layanan via WA. Kemudian bisa juga program cicilan ada juga, dan untuk download aplikasi mobile JKN juga ada di menu info JKN. Dan peserta juga bisa mencari nih lokasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir tentunya peserta juga bisa ngecek perubahan data, lakukan perubahan data seperti perubahan kelas rawat inap ataupun perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat yang perlu melakukan perubahan data bisa lewat Aman JKN ini, Mbak ya? Ya, betul. Selanjutnya nih Mbak, aku pengen tahu gimana sih langkah-langkah atau alur ketika ada masyarakat atau peserta program JKN yang datang ke kantor BPJS Kesehatan ini untuk mengakses Aman JKN. Alurnya mereka datang itu harus di mana, Mbak? Oke, izin saya jawab. Jadi apabila peserta yang sudah datang ke kantor BPJS Kesehatan, peserta itu pertama pasti akan menemui satpam terlebih dahulu ya. Nanti satpam akan menanyakan nih terkait kebutuhan peserta. Apabila memang peserta dapat mengakses, maka satpam akan mengarahkan peserta untuk langsung menuju ke anjungan mandiri JKN ini. Pastinya satpam menginformasikan cara menggunakan anjungan mandiri. Nanti peserta langsung bisa memilih nih fitur atau sesuai dengan kebutuhan peserta gitu aja. Oke, jadi alurnya adalah peserta datang, ketemu sama security, lalu sampaikan kebutuhannya apa, jadi nanti diarahkan ke Aman JKN ini untuk menggunakannya secara mandiri sendiri gitu ya. Oke, lalu
apakah layanan Aman JKN ini juga ada nih di kantor kabupaten? Karena kan untuk kantor cabang Palangkaraya ini nggak cuma ada di Palangkaraya ya, di kabupaten juga ada. Kabupaten apa aja, Mbak? Oh, untuk kabupaten yang di bawah kantor cabang Palangkaraya itu ada 4 kabupaten, di mana Kabupaten Katingan, Gunung Mas, kemudian Pulang Pisau dan Kapuas, Mbak. Oke. Namun untuk layanan atau Aman JKN ini saat ini belum ada tersedia di kantor kabupaten, Mbak. Jadi masih adanya itu hanya di kantor cabangnya aja. Mengingat untuk kantor kabupaten itu kan frekuensi kedatangan peserta itu tidak terlalu banyak ya. Sehingga baru ada di kantor cabang. Mungkin BPJS akan mengupayakan untuk ada Aman JKN di kabupaten juga gitu. Oke, jadi untuk sementara ini masih ada di kantor cabang aja, Mbak ya. Oke, kedepannya mungkin nanti akan difasilitasi adanya Aman JKN di kantor-kantor kabupaten juga. Oke. Selanjutnya aku pengen tahu nih, Mbak. Kan tadi peserta datang lalu bertemu dengan security, lalu nanti dibantu untuk penggunaan mesin Aman JKN-nya. Nah, setelah mereka memanfaatkan nih layanan Aman JKN, apakah peserta juga akan mendapatkan feedback, misal seperti penilaian terhadap kemudahan dari penggunaan Aman JKN ini atau yang lainnya gitu, Mbak? Oke, jadi untuk peserta yang sudah mengakses Aman JKN ini, kebetulan belum ada ya untuk fitur dalam penilaian ketika sudah memanfaatkannya. Karena untuk penilaian itu biasanya yang layanan tatap muka, yang langsung peserta itu di loket menemui petugas, kemudian dari petugas akan meminta penilaian atau suara pelanggan terkait pelayanan dari yang sudah kita layanin biasanya gitu. Dan aku juga pengen tahu nih, Mbak, tadi kan juga ngebahas banyaknya frekuensi masyarakat yang datang ke kantor kabupaten untuk mengakses keperluan terkait program JKN ini kan kalau dikira-kira lebih sedikit daripada kantor cabang. Berarti kantor cabang banyak, Mbak ya, dalam perharinya. Jadi aku pengen tahu dalam sehari aja, Mbak, misalkan dari banyaknya masyarakat yang datang untuk mengakses informasi atau meminta layanan yang menggunakan Aman JKN ini kira-kira berapa orang, Mbak, perharinya, Mbak? Perharinya itu biasanya bisa sampai 30-an lebih orang bisa akses. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan memang ternyata mempermudah antrian juga. Jadi peserta juga tidak perlu menunggu antrian, nunggu dipanggil di frontline. Jadi bisa langsung menggunakan Aman JKN-nya aja gitu. Jadi cepat layanannya. Dan mudah juga. Tadi dengan banyaknya fitur-fitur yang disediakan oleh Aman JKN untuk masyarakat, nah apakah setiap fiturnya itu punya persyaratan atau berkas-berkas tersendiri yang harus dibawa peserta gitu, Mbak, untuk mengakses? Baik, jadi untuk peserta yang ingin mengakses Aman JKN ini tentunya cukup mudah ya, cukup dengan membawa nomor induk kependudukan atau nomor KTP atau nomor kepesertaan JKN-nya, Mbak. Jadi tinggal membawa itu aja langsung bisa akses Aman JKN-nya. Jadi tidak perlu membawa berkas-berkas fisik gitu, Mbak, ya? Tinggal karena semuanya sudah terintegrasi dengan NIK ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya, Mbak, misalkan ternyata pesertanya menemukan kendala ketika mengakses Aman JKN ini, kira-kira apa yang harus dilakukan peserta? Peserta akan diinstruksikan atau diarahkan untuk kemana, Mbak? Jadi bagi peserta yang biasanya nih terkendala dalam mengakses Aman JKN ini, biasanya peserta akan dibantu ya oleh service officer. Kita kan ada service officer secara mobile. Jadi bisa mendatangi peserta, menanyakan terkait kebutuhan peserta nih, apa kebutuhannya. Nanti kalau bisa diselesaikan oleh service officer, pasti kita bantu. Kalau nggak bisa, pasti service officer akan mengarahkan ke security untuk diambil ke antrian dan bertemu dengan petugas yang ada di loket gitu.
Oke, jadi peserta juga tidak perlu khawatir kalau menemukan kendala karena mengoperasikan ini sendiri ya, mandiri. Kalaupun punya kendala nanti bisa dibantu sama petugas yang sedang bertugas juga Mbak ya. Oke, itu tadi ya informasi tentang Aman JKN, layanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan, kantor cabang Palangkaraya. Terima kasih nih untuk Mbak Eka atas informasinya. Jadi ternyata nggak cuman ada layanan tatap muka di kantor cabang, kamu juga bisa mengakses Aman JKN juga. Oke, sekian informasi tentang program JKN. Kalau kamu masih mau dengerin banyak banget informasi seputar program JKN, kamu bisa tonton terus JKN Pod dan jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di @sahabatjkn.pky. Sampai ketemu di JKN Pod episode selanjutnya ya.